Shalom Jemaat Gereja Dayak Borneo Sebaot Ngabang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan boleh terjadi atas hidup kita. Karena
boleh ada Tuhan. Oleh karena kebaikan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus pada kebenaran firman Tuhan. Apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ku menang saat kau berdiri.
Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh jemaat Gereja Dayak Borneo, Jemaat Sebot Ngabang, dan seluruh jemaat cabang YDB di semua tempat di seluruh Kalbar yang kami kasihi, dan kepada seluruh anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan pelayanan ini. Mari kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan mengajak kita untuk melihat untuk membaca ayat pertama dan ayat yang kedua dan terakhir ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat tema khotbah tentang keselamatan dan panjang umur daripada Tuhan. Semua orang tentu ingin panjang umur. Semua juga orang ingin keselamatan. Sering ada orang buat acara syukuran, mereka sebut acara selamatan. Kadang-kadang ada yang undang, lalu dia bilang, saya tanya ada acara apa? Acara selamatan. Rupanya ucapan syukur karena Tuhan telah menyelamatkan, memimpin perjalanan hidup, atau ada hal-hal yang Tuhan kerjakan di tengah hidup mereka. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, keselamatan dan panjang umur semua orang tentu ingin miliki dalam hidup kita, dalam hidupnya. Nah, dalam pembacaan ini firman Tuhan katakan bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Di tengah wabah corona yang tidak kunjung berakhir ini, tidak hanya terjerat dengan masalah ekonomi yang sulit, tapi juga berita-berita penularan corona yang tidak hanya kita dengar di tempat lain, kita dengar di negara lain, kita dengar di provinsi lain, kita dengar di kota lain. Tetapi juga yang sering membuat kita menjadi tambah khawatir adalah di tengah-tengah kita juga terjadi ada pemberitaan bahwa ada penularan, khusus dalam Kabupaten Landak. Baru diberitakan kemarin bahwa sudah ada tiga yang positif tertular COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi ini tentu kita merindukan, tentu kita menggumuli, atau tentu kita berharap supaya kita terlepas dari wabah ini. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam pembacaan kita pada hari ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa, maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan lebih jelas mengatakan bahwa Tuhan akan memperlihatkan kepadanya
keselamatan yang daripadanya. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup memberikan keselamatan. Tuhan akan memperlihatkan keselamatan, dan Tuhan akan memberikan keselamatan dan panjang umur di tengah hidup kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan agar Tuhan memberikan keselamatan, agar Tuhan memberikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita keselamatan di tengah-tengah hidup kita. Hal yang pertama adalah dalam ayat yang pertama, kita harus duduk dan bermalam dalam naungan kuasa yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan duduk dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Kita harus hidup di dalam doa, dan kita harus berdoa. Kita harus menjadi orang yang selalu berharap, yang tidak hanya berharap tetapi berdoa, bergumul, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya dahsyat, saudara. Janji Tuhan akan terjadi kepada orang-orang yang suka berdoa, akan terjadi kepada orang-orang yang hidup dengan doa, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, yang mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan dengan doa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Saudara-saudara, Tuhan akan melepaskan kita dari jerat, dari penyakit sampar yang busuk dalam kalimat berikutnya. Jadi Tuhan akan melepaskan kita dari penyakit sampar. Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 yang sedang mewabah di tengah-tengah kita, yang sangat luar biasa terjadi di dunia ini, sampai-sampai semua aktivitas masyarakat lumpuh, sekolah tutup. Tidak hanya sekolah, tidak hanya pekerjaan, tetapi gereja pun tutup, tidak bisa ibadah di gereja karena menjaga penularan COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, hiduplah dalam doa. Dan kalau orang yang hidup dalam doa, firman Tuhan katakan, sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat. Tuhan akan melepaskan kita dari jerat, dari penyakit sampar yang busuk. Kemudian dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dengan sayapnya engkau akan berlindung. Saudara, kita akan berlindung dengan di bawah sayapnya Tuhan. Kita dibuatnya, kita berlindung di bawah sayapnya. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat yang keenam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita menjadi orang yang hidup dalam doa, selalu mempertaruhkan hidup ini dalam doa,
menyerahkan semua masalah ini dalam doa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan melepaskan kita terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, ini luar biasa COVID-19 ini, penularannya sampai membumi. Dulu hanya di Wuhan di China, tiba-tiba kemudian ke luar negeri. Kita pikir di Indonesia tidak akan terjadi, tiba-tiba sekarang di Indonesia juga kena. Tidak hanya di Jakarta, di Pontianak juga banyak yang kena, dan di Landak juga sudah ada 3 yang kena. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan kita dari sampar, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wah, dahsyat saudara, ini janji Tuhan. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu. Saudara, saya lihat di pemberitaan, di medsos, di YouTube, di televisi, luar biasa. Manusia mati sudah seperti binatang di tengah jalan, di pasar, mayat bergelimpangan. Lalu kemudian di pantai-pantai saya lihat sudah seperti binatang, mayat-mayat bergelimpangan. Saudara, firman Tuhan berkata, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, rebah mati, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan. Amin. Itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton, dikatakan ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudara-saudara, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Kenapa? Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Saudara, luar biasa, malapetaka tidak akan menimpa kita. Malaikat-malaikat diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga kita di segala jalan. Baik kita ke ladang, baik kita lagi ke sawah, atau kita lagi ke pasar, kita lagi bekerja. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, luar biasa janji Tuhan akan terjadi kepada orang yang duduk dan bermalam di dalam naungan Allah. Orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan, orang yang mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang suka berdoa. Saudara, firman Tuhan berkata luar biasa, Tuhan akan melindungi kita, malaikat akan diutus untuk menjaga kita. Saudara, dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung tidak akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan terhadap orang yang duduk bermalam di dalam naungan Allah. Bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, meluputkannya dari segala wabah, dari segala penyakit menular, dari segala malapetaka. Malaikat diutus oleh Tuhan untuk menjaganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kata duduk dan kata bermalam itu artinya orang yang suka berdoa, orang yang berserah dan orang yang merendahkan diri kepada Tuhan. Saudara, dalam Alkitab menceritakan bagaimana orang Israel ketika akan ada malapetaka, setelah diberitahukan Tuhan melalui nabi, kemudian orang Israel mendengarnya, mereka semua berkabung. Mereka merendahkan diri, lalu mereka kemudian berpuasa, tidak makan, tidak minum dalam beberapa hari. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah itu, setelah mereka merendahkan diri, maka Tuhan melewatkan malapetaka itu dari hidup mereka. Pada waktu zaman Musa, orang Israel melawan orang Filistin. Waktu itu Musa bersyafaat kepada Tuhan. Orang Israel berdoa dan Musa mengangkat tangan. Ketika Musa mengangkat tangan, orang Filistin terpukul kalah. Tetapi tatkala Musa melepaskan tangannya, orang Israel terpukul kalah oleh orang Filistin. Akhirnya karena penat tangan, akhirnya Musa menyuruh dua pembantunya untuk memegang tangannya, sehingga sampai kemudian orang Filistin kalah dan orang Israel menang. Karena apa? Karena Musa dan orang Israel berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Daniel menceritakan bagaimana Daniel bergumul. Ia menggumuli hidupnya, ia menggumuli, ia mendoakan satu pergumulan. Ia berdoa sampai hari yang ke-21, ia doa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, diceritakan dalam Alkitab bahwa sebetulnya Tuhan sudah mendengar doa Daniel dari hari pertama dia berdoa. Tetapi ketika malaikat mau mengantar jawaban doa, di tengah udara setan menghadang supaya jawaban doa itu tidak sampai kepada Daniel. Kalau tidak sampaikan, kemudian Daniel ini bisa marah kepada Tuhan atau mengatakan, oh Tuhan itu tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tidak pernah putus asa. Setelah hari pertama dia doa, hari kedua dia doa terus, hari yang ketiga terus dia doa sampai hari yang ke-21. Saudara-saudara, sampai hari yang ke-21 malaikat tembus mengantar jawaban doa kepada Daniel. Saya mau berkata kepada kita, seringkali banyak orang Kristen pemalas berdoa. Dianggap bahwa sekali berdoa sudah. Doa itu juga merupakan peperangan rohani. Setan tidak mau setiap doa kita langsung dijawab. Seringkali sebenarnya Tuhan langsung menjawab, tetapi seringkali setan menghadang
Oleh karena itu, ketika kita berdoa, saudara, pada saat kita berdoa, ada kuasa doa itu. Dan saat kita doa, kita sedang perang dengan setan. Karena itu, saudara-saudara, kita harus duduk dan berdoa, bermalam di dalam naungan Allah. Orang Kristen harus hidup dalam doa. Harus hidup dalam doa. Pada waktu kita doa, waktu itu kita sedang meminta campur tangan Tuhan. Waktu kita doa, juga kita sedang perang dengan kuasa kegelapan. Orang Kristen harus beri waktu untuk banyak doa. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Pada malam hari menjelang ia mau ditangkap, mereka berdoa di Taman Getsemani. Lalu kemudian ia memisahkan diri dengan murid-muridnya tidak jauh. Lalu setelah ia berdoa, ia datang kepada muridnya. Dan ia sangat kecewa. Ia datang, murid-muridnya tidur. Sehingga ia berkata dalam Markus pasal 14 ayat 37, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga untuk berdoa 1 jam saja? Tidakkah kamu sanggup? Hanya 1 jam saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen banyak kali susah untuk berdoa, untuk kasih waktu untuk doa. Ketika menghadapi masalah, seringkali menyalahkan Tuhan. Tetapi untuk berdoa, memberi waktu untuk doa, sangat susah. Kadang-kadang pagi-pagi bangun pagi bukannya berdoa, tapi buka Facebook, buka HP. Harusnya buka Alkitab, buka firman Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, menyanyi, menyembah, dan berdoa. Kadang-kadang diajak doa marah. Mungkin bapaknya ngajak anaknya marah, atau ngajak istrinya, atau ngajak suaminya marah. Saudara-saudara, padahal begitu penting, sangat penting kita memberi waktu untuk berdoa. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau kuat, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Firman Tuhan berkata, perjuangan kita adalah melawan roh-roh yang ada di udara. Beberapa minggu lalu, waktu saya khotbah, saya sudah sampaikan bahwa kita harus menyuarakan tentang Kristus. Sekarang ini kan di mana-mana orang menyebut COVID-19, corona yang terkenal. Ketika kita menyebutkan itu terus-menerus, dengan tidak sengaja kita sudah menyebarkan roh kematian, membuat orang takut. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena corona ini, wabah ini ditunggangi oleh roh-roh di udara, oleh kuasa-kuasa kematian. Karena itu, saudara, firman Tuhan berkata, lawan kita bukan melawan darah dan daging. Kita sedang melawan penghulu-penghulu udara. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, hendaklah engkau kuat, pergunakanlah perisai, pergunakanlah senjata Allah.
Hiduplah dalam doa, pakai perisai iman, teguh dalam iman, firman Tuhan katakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang tadinya dia seorang dukun santet. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ia bersaksi bahwa pada waktu ia bertemu dengan seorang majelis gereja di satu gereja di pasar. Jadi majelis ini bersaksi tentang Yesus kepada dia, ceritakan tentang Yesus. Lalu dalam hatinya dia angguk-angguk, tapi dalam hatinya dia ancam, nanti malam rasa saya akan santet kamu. Saudara, apa yang dilakukan setelah dia pulang malam hari? Dia bersemedi. Seperti biasanya kalau dia udah sakit hati dengan orang, dia bersemedi. Lalu ia katakan, ia ambil roh orang itu, ia taruh di botol, dan ia ikat, ia tutup botol itu. Orang itu sampai sakit sampai kuning, lepaskan. Sampai orang itu miskin, lepaskan, tarik lagi, lepaskan, tarik lagi, sampai orang itu mati. Saudara, malam hari itu ia juga mau lakukan terhadap seorang majelis gereja ini. Waktu ia bersemedi, rohnya sudah ke rumahnya majelis ini. Ia melihat, ia mau mengambil roh ketua majelis ini. Ketika mau ambil roh majelis ini tidak bisa. Lalu ia lihat mau ambil roh anaknya juga tidak bisa. Dia mau ambil roh istrinya tidak bisa. Dia lihat seperti ada salju yang menutupi tubuh mereka, sehingga licin, tidak bisa tembus. Dia bilang, waduh, orang ini punya ilmu yang luar biasa. Akhirnya besok pagi dia cari majelis ini, ketemu lagi di pasar. Lalu kemudian dia bilang, Pak, kamu hebat, dia bilang. Lalu majelis ini bingung, hebat apa Pak? Luar biasa, katanya. Saya ingin belajar, saya salut dengan Bapak. Saya tidak punya ilmu itu. Dia kaget, ilmu apa? Lalu kemudian baru dia ceritakan, Pak, saya ini dukun santet Pak. Waktu kita ketemu kemarin, saya ancam Bapak di hati saya mau santet Bapak. Tadi malam saya mau santet Bapak, saya mau ambil roh Bapak, tidak bisa. Saya mau ambil roh Ibu, tidak bisa. Saya mau ambil roh anak Bapak, tidak bisa. Saya lihat ada seperti salju yang nutup. Pak, saya ingin seperti Bapak. Gimana caranya? Saya mau nuntut sama Bapak, nuntut ilmu Bapak. Saya mau belajar ilmu Bapak. Saya juga ingin supaya kalau ada orang mau ganggu saya aman. Oh, kata majelis ini. Oh, begitu. Akhirnya majelis ini pulang ke rumah. Bapak tunggu dulu, saya ambil jimat, katanya. Saudara, dia pulang ke rumah, dia ambil Alkitab, dibungkusnya. Lalu dia bilang, Pak, ini jimat saya. Lalu si ini dukun santet ini bilang, wah, gede, luar biasa jimatnya, pantesan nih orang kuat. Lalu kemudian dia senang. Lalu majelis ini bilang, pokoknya Bapak amalkan dari halaman pertama sampai terakhir. Nanti Bapak akan sama seperti saya. Wah, senanglah dia. Dia pulang ke rumah. Dia bawa. Dia buka. Dia baca. Kok ini seperti kitab? Dia bilang. Dia baca. Kok cerita tentang Tuhan? Kok cerita tentang Nabi? Dia datang lagi kepada majelis ini. Pak, kok jimatnya begitu? Lalu majelisnya katakan, Pak, Bapak kan katanya mau seperti saya. Oh ya Pak ya. Nah, Bapak kan belum habis baca. Ya betul. Bapak baca sampai habis, nanti Bapak akan seperti saya. Akhirnya benar, saudara. Dia baca sampai Wahyu dari Kejadian.
Akhirnya setelah itu dia baca ulang lagi. Akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi orang percaya. Lalu kemudian lebih dari itu dia menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi seorang pendeta. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan melalui kesaksian ini adalah, saya mau katakan bahwa apa yang terjadi di tengah keluarga majelis ini pada malam itu, pada waktu tukang santet ini mau menyantetnya, mau mengambil rohnya, ketika mau mengambil rohnya tidak bisa. Tukang santet ini melihat mereka sedang berdoa, mereka sedang nyanyi, mereka sedang baca Alkitab, mereka sedang bersekutu, mereka sedang berdoa. Pada waktu mereka mau mengambil rohnya, pada waktu dukun ini mau mengambil rohnya, tidak bisa. Mengambil anaknya tidak bisa, mau mengambil istrinya tidak bisa. Licin, karena apa? Ditutup oleh darah Tuhan, ditutup oleh kuasa Tuhan, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Dan itu terjadi karena apa? Mereka sedang di dalam doa dan selalu dalam doa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Giatlah selalu dalam doa. Hiduplah dalam doa, firman Tuhan katakan. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita dapat melihat perlindungan Tuhan, agar kita dapat melihat keselamatan yang daripada Tuhan, yang pertama adalah kita harus duduk dan bermalam di bawah naungan yang maha kuasa, atau kita harus hidup di dalam doa senantiasa. Hal yang kedua, dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita dapat melihat keselamatan yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Hal yang kedua adalah hati yang melekat kepada Tuhan, atau buatlah hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Yang pertama tadi, hiduplah selalu dalam doa. Dan yang kedua, hiduplah yang memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Dalam ayat 14 ini berkata, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan kita dari segala wabah, dari segala malapetaka. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita kalau kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka ia akan memberkati roti makananmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Selain dari Tuhan akan memberkati makanan kita, memberkati hidup kita, kebutuhan kita, firman Tuhan berkata, kalau kita melekat kepada Tuhan,
Tuhan, kita hidup mau beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, aku akan menjauhkan engkau dari segala penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Di Alkitab ceritakan bagaimana Tuhan berperkara dengan Firaun dan orang Mesir. Tuhan mau membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan berkata melalui Nabi Musa supaya Firaun mengizinkan, tapi Firaun menghalangi. Firaun keras kepala dengan orang Mesir. Tuhan kasih tulah sampai tulah yang terakhir, baru mereka izinkan orang Israel keluar. Tulah di mana ada kematian orang-orang sulung, anak-anak sulung di semua rumah-rumah orang Mesir. Hanya rumah yang dikasih darah di depan pintu itu yang selamat, dan itu adalah orang-orang Israel. Tetapi rumah-rumah lain, orang anak-anak sulung semua meninggal dalam sekejap. Saudara, pada waktu itu baru orang Israel bisa keluar, baru diizinkan oleh Firaun. Saya mau katakan kepada kita, kalau terus kita mengeraskan hati seperti orang Mesir, seperti Firaun, tidak mau sadar, tidak mau mengizinkan Allah hidup dalam hidup kita, saudara-saudara, kita akan menimbulkan amarah Tuhan yang berkepanjangan. Saya tidak tahu tentang COVID ini, apakah ini bentuk amarah Tuhan terhadap muka bumi. Karena memang manusia sudah luar biasa. Manusia sudah luar biasa menjauh diri dari Tuhan. Banyak negara yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, tindakan-tindakan amoral yang dilarang oleh perintah Allah. Misalnya jinah, ada negara yang mengizinkan jinah diperbolehkan. Jadi pria wanita tidak lagi berhak untuk menolak, siapa saja boleh melakukan jinah. Ada negara yang lakukan itu. Ada negara yang konfirmasi bahwa untuk negara di dunia untuk bisa membangun hubungan baik dengan kekuatan besar, ia bilang negara ini harus berlatih menikah homoseksual. Bayangkan, supaya negara itu menjadi kuat, dia bilang negara itu harus izinkan homoseksual. Ada negara yang sudah menandatangani undang-undang bahwa tidak ada lagi insas. Atau artinya kakak dan adik bisa nikah. Kakak dan adik satu darah, satu bapak, satu mama bisa nikah. Itu ada negara yang sudah tanda tangani undang-undang yang memperbolehkannya. Saudara-saudara, ada juga negara yang memproklamirkan tentang seks publik. Seks boleh di mana saja, kapan saja, bahkan di gereja pun boleh. Itu luar biasa. Di ruangan, di luar, di halaman, atau di lapangan bola, di tengah pasar,
kapan saja orang mau melakukan seks, tidak ada masalah. Ada negara yang menghalalkan itu. Kemudian ada juga negara yang memungkinkan, yang mengizinkan seks dengan hewan. Bayangkan, jadi manusia seks dengan hewan. Kemudian ada yang mengizinkan film porno di sekolah-sekolah, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Ada juga yang mengizinkan prostitusi anak di bawah umur. Ia menyatakan bahwa setiap gadis muda di usia 10 tahun harus merasakan kesenangan seksual. Bayangkan, 10 tahun sudah boleh melakukan seksual. Saudara, ada juga negara yang mengizinkan gereja setan. Bayangkan, gereja setan, namanya gereja, tapi gereja setan diizinkan di negara itu. Jadi tempat orang menyembah setan, jadi lalu diizinkan di negara itu. Banyak negara yang sudah meresmikan pernikahan dengan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bahkan ada juga gereja yang mau menikahkan pernikahan sesama jenis di negara-negara tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sudah luar biasa jahatnya. Mazmur 53 ayat 3 firman Tuhan berkata, mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah pecat dan tidak ada yang berbuat baik. Saudara, manusia telah bejat, manusia telah menyimpang, sekalian telah berbuat bejat di tengah dunia ini. Daniel 12 ayat 10 firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Mereka tidak paham. Mereka seolah-olah sudah dibutakan. Saya pernah melihat di YouTube, ada orang melakukan zina di tengah pasar. Jadi orang sekitar itu berteriak. Itu dilihat oleh semua orang di pasar. Berteriak mau lempar mereka. Saudara, manusia sudah seperti anjing, seperti binatang. Inilah keadaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah COVID-19 ini bukan masalah biasa. Ini masalah dunia. Saudara, apa yang terjadi padahal apa yang tidak bisa diatasi oleh manusia, apalagi hanya virus COVID. Bulan saja sudah tembus didatangi oleh manusia. Robot saja sudah dibuat, robot seperti manusia, sudah dikasih nama, sudah bisa melakukan apapun. Itu sudah dibuat oleh manusia. Berbagai teknologi mutakhir sudah dibuat oleh manusia. Lain lagi, berbagai penyakit sudah ditemukan obatnya oleh manusia. Dulu ada virus SARS, ada flu burung, dan lain-lain. Bisa segera diatasi oleh manusia. Sedangkan corona sampai sekarang belum ada jalan keluarnya. Padahal dari awal sudah diberitakan. Pertama, negara Israel sudah punya obat katanya. Tapi sampai sekarang tidak ada beritanya. Demikian juga baru-baru diberitakan bahwa di Amerika sudah berhasil membuat vaksin corona, sudah dilakukan percobaan berhasil. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi kepada dunia yang terkena. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di China sendiri, di Wuhan, katanya sudah melewati ini dan mereka sudah mendapatkan obat.
Kenapa tidak bisa sampai kepada dunia lain yang saat ini sedang terkena? Saudara dikasih oleh Tuhan, kenyataannya korban corona terus berjatuhan. Bahkan di negara maju justru lebih banyak korban corona. Mengapa bisa terjadi demikian? Sebenarnya ini sudah harus menyadarkan manusia. Ini sudah harus mengingatkan manusia. Ini sudah harus menyentak hati manusia, pikiran manusia. Manusia yang angkuh, yang sombong. Manusia yang sudah tidak mengenal Tuhan lagi, yang tidak tahu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah harusnya menyadarkan mereka bahwa mereka adalah debu. Kita manusia ini adalah debu. Sehebat apapun kita ini debu, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika nyala murka Tuhan datang, semua kita adalah debu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sadarlah. Sadarlah hai manusia. Sadarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat. Lekatkanlah diri dan hati kita kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 9, firman Tuhan berkata, sadarilah kemalanganmu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu diganti dengan ratap dan sukacitamu diganti dengan dukacita. Firman Tuhan katakan, sadarilah kemalangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita ditegur oleh Tuhan, jangan kita keraskan hati. Hendaknya kita buka hati, kembali mendekatlah kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Dalam Yeskiel 18 ayat 20, firman Tuhan berkata, mengapa kamu mau binasa, hai Israel? Saudara, firman Tuhan berkata, mengapa kamu mau binasa? Mengapa kamu mau binasa? Firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan bahwa bertobatlah supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup, supaya kamu melihat penyertaan Tuhan, supaya kamu melihat keselamatan yang daripada Tuhan, supaya umurmu diperpanjang oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, mengapa kamu mau binasa? Bertobatlah. Supaya kamu hidup, kamu harus bertobat. Pertama, hidup di dunia, dan yang kedua, hidup di akhirat. Ketika nanti Tuhan memanggil kita, ajal tiba, kita sudah punya jaminan hidup yang kekal di sorga. Kalau kita mau bertobat, terima Yesus, meninggalkan segala dosa, dan takut tunduk kepada Allah, lekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dunia waktu itu menyampaikan firman Tuhan melalui Nabi Nuh. Semua orang menutup telinga. Semua orang menganggap omong kosong. Semua orang menganggap bodoh. Saudara-saudara, demikian juga sekarang banyak juga orang seperti itu. Diajak ke gereja, dianggap masa bodoh. Mana pernah, emangnya pendeta itu pernah ke surga? Siapa yang pernah ke surga? Masa bodoh, sama zaman Nabi Nuh. Tuhan suruh buat bahtera, Tuhan akan menghukum dengan air bah. Suruh orang-orang bertobat, tidak ada satupun yang mau. Akhirnya Nuh buat bahtera,
kemudian pada waktunya Nuh dengan keluarganya masuk Batra, lalu dengan pasangan-pasangan binatang. Setelah itu ditutup pintu dan datang air dari atas dari bawah selama 40 hari 40 malam, dan bumi kemudian digenang oleh air dan semua orang mati. Saat itu baru orang berteriak, tolong, 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 berteriak, tolong Nabi Nuh, tolong Nabi Nuh. Saudara, tidak ada lagi kesempatan, semua kemudian binasa. Saudara, demikian juga pada waktunya nanti. Banyak orang ketika sudah mau masuk pintu surga ditolak. Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Waktu itu mereka berteriak, tolong, tolong. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada lagi waktu untuk bertobat setelah di sana. Akhirnya dia dibuang ke tempat yang penuh dengan ketak gigi dan tangisan air mata. Itulah neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di tengah-tengah kita ini? Mungkin juga peringatan Tuhan kepada kita, supaya kita sadar, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan keselamatannya. Tuhan akan memelihara sehingga umur kita bertambah panjang. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan melewati kita dari masa yang sukar ini. Tuhan akan melewatkan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita sehingga kita selamat, tidak terjadi apa-apa di tengah hidup kita. Kalau dua hal ini kita lakukan. Yang pertama, bersandar dan hidup berdoa. Berdoa terus dan berdoa. Jadilah orang Kristen yang selalu bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Berdoa, memberi waktu banyak untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah lekatkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang saya mau pertanyakan dalam penutup khotbah saya ini. Adakah saudara penuh dengan kekhawatiran di hari-hari ini? Mungkin saudara bingung dan penuh dengan takut. Saudara ingatlah, Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang Ia akan melindungi saudara dari sampar kalau saudara lakukan dua hal ini. Kemudian yang kedua, adakah saudara masih hidup dalam dosa? Adakah saudara masih bergelimang dalam dosa? Kejadian-kejadian di tengah-tengah kita sekarang ini, sudahkah membuat saudara sadar? Sudahkah membuat saudara kembali kepada Tuhan? Sudahkah membuat saudara sungguh-sungguh takut dengan Tuhan? Atau saudara menganggap ini remeh adanya? Saudara dikasihi Tuhan, nasib saudara dan saya tergantung kepada pribadi masing-masing. Maukah saudara selamat? Firman Tuhan katakan, kalau engkau mau selamat, bertobatlah, datanglah kepada Dia. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hamba telah selesai berbicara. Hamba terbatas adanya. Hamba orang bodoh ya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah pulang dengan sia-sia. Roh Kudus, kami minta Tuhan bekerja. Tuhan beracara saat ini. Tuhan jamah setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Tuhan jamah setiap orang yang saat ini menyaksikan, sedang mendengarkan, menikmati firman Tuhan ini. Jamah mereka ya Tuhan. Jamah mereka, baharui hidup mereka. Tuhan tolong, bila mereka adalah orang-orang Kristen yang pemalas berdoa, Tuhan Yesus tolong agar melalui firman Tuhan ini sadarkan mereka untuk rajin berdoa. Demikian juga Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini masih hidup dalam dosa, Tuhan, biarlah roh-Mu bekerja, membuat mereka sadar dan kembali tinggalkan hidup lamanya dan datang kepada Kristus, mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau dengar doa kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita tunduk kepala dan marilah kita masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan dari kuasa Roh Kudus, kiranya memimpin saudara mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, hari Maranatha, dan sampai selama-lamanya. Amin.